Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada hambanya yang beriman dengan sungguh-sungguh akan mendapat keberuntungan. Di dalam Al-Quran, yang namanya keberuntungan itu diungkapkan ada 3 macam, yang diantaranya fauzul mubin, fauzun kabir, dan fauzun alim, yang mana kalau diterjemah secara letterlek adalah keberuntungan yang nyata dan keberuntungan yang besar. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan menggunakan kata ketiga tersebut? Karena memiliki penjelasan yang berbeda dan maksud yang berbeda pula. Pada kesempatan ini, ikhwani rahimakumullah, kami akan mengaturkan penjelasan tentang ketiga istilah itu, namun sebelumnya akan kami aturkan tentang ayat-ayat yang di dalamnya terdapat ketiga istilah tersebut, yaitu seperti berikut. Surat Al-An'am ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin 'adzim. May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Penjelasan ayat di mana perbuatan syirik dapat menyebabkan pelakunya disiksa di neraka selama-lamanya dan mendapatkan kemurkaan Allah. Sebaliknya, orang yang dijauhkan dari azab pada hari itu, maka dialah orang yang diberi rahmat dan sebagai orang yang beruntung, karena beribadah kepada selainnya. Hari itu adalah hari yang azabnya ditakuti dan ancamannya diwaspadai, karena barang siapa terhindar dari azab pada hari itu, maka dialah orang yang dirahmati. Barang siapa yang selamat, maka dia benar-benar sebagai pemenang, sebagaimana orang yang selama lagi sengsara, celaka lagi sengsara adalah orang yang tidak selamat pada hari itu. Surat Al-Jathiyah 30. Fa'amal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika huwal fawzul mubin. Artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, yaitu surga. Itulah keberuntungan yang nyata. Penjelasan ayat: adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka mereka akan dimasukkan oleh Tuhan mereka ke dalam surganya. Itu adalah kemenangan yang jelas dan nampak yang tidak dapat ditandingi oleh kemenangan lainnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kata fauzun mubin atau al-fauzul mubin yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 16 itu tidak menyebutkan keberuntungannya apa, tapi hanya
keberuntungan atau rahmat tanpa menyebut kata surga. Padahal keberuntungan itu maksudnya adalah surga. Untuk mendapatkan rahmat itu, hamba Allah harus benar-benar mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan takut kepada siksanya. Bagi hamba yang tidak takut kepada siksanya dan tidak mentaati perintah-perintahnya, itu hamba yang maksiat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sedangkan kata Al-Fawzul Mubin dalam surat Al-Jathiyat ayat 30 itu juga maksudnya adalah surga, namun tidak menyebutkan kata surga atau jannah, yang mana untuk memperoleh rahmat Allah itu Allah mensyaratkan bahwa hamba itu harus beriman dan beramal soleh. Untuk selanjutnya kami akan menghaturkan ayat yang terdapat di dalamnya Al-Fawzul Kabir dan ayat yang terdapat di dalamnya Al-Fawzul Alim. Penjelasannya seperti berikut. Surat Al-Burud ayat 11. Innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Penjelasan ayat, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan hari akhir, kemudian mereka mengerjakan amal kebaikan yang Allah perintahkan, pada hari kiamat mereka akan diberi balasan surga yang di bawahnya dialiri sungai-sungai dan ada kebun-kebun. Itulah keberuntungan yang agung yang tidak diperuntukkan untuk orang-orang selain mereka. Surat Al-Maidah 119. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Artinya Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Penjelasan ayat, Allah menjawab perkataan Isa bin Maryam, ini merupakan hari pembalasan yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, mengesahkannya dan mentaati syariatnya. Mereka akan mendapatkan surga-surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir, dan mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lafal Al-Fawzul Kabir yang terdapat pada surat Al-Burud 11 itu menyatakan atau menyebutkan Al-Jannah, surga, dan Al-Anhar, sungai-sungai, yang mana atau yang berarti penyebutannya lebih banyak daripada yang terdapat dalam surat Al-An'am 16 yang bunyi kata itu Al-Fawzul Mubin, hanya disebutkan rahmat atau keberuntungan. Tetapi dalam surat Al-Burud 11 ini penyebutannya Jannah, surga, dan Al-Anhar, sungai-sungai, berarti lebih banyak. Untuk selanjutnya kami akan menghaturkan
penjelasan ketiga-tiganya atau Al-Fawzul Mubin, Al-Fawzul Kabir, dan Al-Fawzul Adim. Penjelasannya seperti berikut. Penjelasan istilah Al-Fawzul Mubin, Al-Fawzul Kabir, dan Al-Fawzul Adim. 1. Ayat yang menggunakan Al-Fawzul Mubin itu tidak menyebutkan kata surga di dalamnya. Pengertian kata Al-Fawzu itu adalah surga. 2. Ayat yang menggunakan Al-Fawzul Kabir itu menyebutkan kata surga di dalamnya dan isinya berupa sungai-sungai yang mengalir, yang berarti menyebutkan yang lebih besar dan banyak dari yang menggunakan kata Al-Fawzul Mubin. 3. Ayat yang menggunakan Al-Fawzul Adim itu menyebutkan kata surga di dalamnya dan isinya berupa sungai-sungai yang mengalir, kekal di dalamnya, dan ridho Allah, yang berarti menyebutkan yang lebih besar dan banyak dari yang menggunakan istilah Al-Fawzul Kabir. Apa yang dilakukan agar mendapat keberuntungan dunia akhirat? Di antaranya, 1. Ikhtiar dengan sungguh-sungguh dan tawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah dan berusaha dengan sungguh-sungguh baik dan benar. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah, hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Surat Hud ayat 88. 2. Perbanyak silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yumsa'alahu fi atharihi wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan panjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezekinya untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. 3. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Isra 23. 4. Memperbaiki aib dan kekurangan. Orang yang sibuk dengan aibnya sendiri itu tidak akan membuka aib orang lain. Al-Kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu yang pandai mengoreksi dirinya sendiri dan melakukan amal untuk bekal hidup setelah mati. Dan orang yang lemah akal itu yang mengikuti hawa nafsunya dan merasa sudah baik. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Selalu taat pada Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un.
Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Al-Anfal 20. 6. Harus berhenti dari dosa-dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. At-Tahrim 8. 7. Mampu menahan atau mengendalikan hawa nafsu. Fa amma man toho wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wah. Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at 37 hingga 41. Ikhwani Fidin, arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang penjelasan keberuntungan yang ada 3 macam bentuknya atau bunyinya atau istilahnya, yaitu Al-Fawzul Mubin, Al-Fawzul Kabir, dan Al-Fawzul Alim. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ketiga-tiganya itu, yaitu keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.